Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan aku Alia dari Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Tanah UPN Jogja. Di sini kami tuh ada tugas mengenai matkul mekanisasi pertanian. Sebelumnya boleh kenalan dulu nama kakaknya? Oke, kenalin saya Pamungkas. Saya selaku barista dari Pinggiran Coffee. Saya berasal dari Yogyakarta. Oke. Baik, terima kasih. Kami di sini izin mau wawancara sebentar mengenai alat-alat kopi yang ada di kafe pinggiran ini. Oke. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan nih Kak. Jadi kalau bisa dijawab sedetail mungkin atau sepengetahuan aja juga nggak apa-apa. Oke. Untuk pertanyaan pertama, itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat fungsi utama dari mesin penggiling kopi yang kakak gunakan selama menjadi barista. Oke, fungsi utama untuk penggilingan kopi di sini adalah untuk menghaluskan biji kopi yang tersedia di pinggiran ini. Lalu yang kedua, yang lebih utama sih ya, yang lebih utama mungkin hanya untuk menghaluskan biji kopi yang ada di sini. Oke. Kalau misalnya untuk yang manual sama yang modern itu kan juga fungsinya sama ya? Ya. Mungkin ada kesulitan tersendiri dari penggunaannya, Kak? Kesulitan mungkin lebih ke perbedaan. Perbedaan. Mungkin untuk yang mesin ini dia cenderung lebih efisien dan cepat, lebih konsisten juga untuk penggilingannya. Dan untuk yang manual brew ini mungkin lebih lama karena kita perlu untuk manual muter gitu kan. Itu bisa berapa lama? Untuk muternya ini, muternya ini aku bisa bilang semenit lah, 1,5 menit lah buat muter gitu. Jadi emang nggak lama. Tapi untuk keuntungannya tersendiri adalah kita lebih enak nih buat kayak kalibrasiin gitu. Itu sih. Kalau untuk jenis kopinya sendiri tuh ada jenis tertentu nggak? Kalau misalnya untuk mesin di manual atau di mesin atau di manual itu ada beberapa biji yang nggak bisa mungkin dihaluskan pakai alat ini. Sebenarnya untuk semua jenis bisa aja, cuman untuk di sini buat yang mesin kita pakai biji yang house blend. House blend itu adalah percampuran antara Arabica dan juga Robusta. Tapi untuk yang manual brew kita fokus untuk Arabica single origin gitu untuk mixnya. Kalau boleh tahu kakak ini udah berapa lama menggunakan alat-alat yang penghalus kopi ini? Oke. Kalau untuk berapa lamanya sih untuk yang mesin? Yang mesin ini kita udah hampir setahun ini menggunakan mesin, tepatnya bulan Desember tahun lalu. Dan untuk yang mesin manual ini kita udah dari awal pakai, dari awal kita buka lah gitu, kita udah pakai. Kalau yang untuk alat mesinnya nih, yang mesin penggiling kopinya itu tuh kira-kira ada teknik utama nggak, dari kayak mungkin dari mulai dayanya, kapasitasnya, terus bahan materialnya kayak gimana, mungkin boleh dijelasin? Oke, untuk mesin penggiling kopi yang ada di sini, mungkin untuk yang di mesin itu ada spesifikasinya, yaitu kita menggunakan daya listrik. Dan spare part dalam yang kita gunakan di sini adalah stainless steel yang mungkin akan lebih lebih cepat juga dan juga lebih optimal untuk hasil gilingannya gitu. Kalau untuk yang di grinder manual itu dulu kita pernah pakai grinder yang bahannya itu pakai keramik dan mungkin memang kurang optimal dan lebih lama juga. Alhamdulillahnya kita dapat rezeki dapat beli yang stainless steel yang lebih cepat dan juga lebih optimal. Berarti yang keramik itu kurang efisien aja ya? Bisa dibilang kurang efisien, mungkin karena memang kalau dulu kita masih low budget, jadi lebih milih yang beli keramik dulu lah.
cuman memang lebih lama dan kurang efisien dan nggak awet juga. Itu pakai tenaga listrik juga. Nggak, sama manual. sama. Iya betul. Kalau untuk yang mesin mungkin lebih banyak, kebanyakan itu pakainya stainless steel, udah stainless steel gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ini kan alatnya tuh pakai daya listrik ya tadi. Iya, Kalau untuk sistem kerja alatnya tuh sendiri tuh kayak mana? Kalau untuk di sini dia semi otomatis. Semi otomatis. Mungkin bisa dijelasin gimana kalau semi otomatis itu? Di sini semi otomatis itu dia bisa kayak dilos gitu loh kak, dilos. Jadi kayak grindernya tuh di sini ada tombolnya gitu. Kalau untuk yang nggak otomatis itu dia ada tombolnya gitu, buat kayak kita nentuin seberapa banyak bubuk kopi yang keluar. Dan untuk yang otomatis itu nanti ada tombolnya juga buat kayak dia tuh bakal keluar terus bijinya, jadi kayak giling terus gitu. Nah itu sih kalau semi otomatisnya di sini. Kalau yang dari aku lihat ya ini kan ada 2 alat mesinnya ya. Ya, Kalau yang kalau yang itu mesinnya, kalau yang itu tuh untuk apanya ya? Kak? itu yang grinder manual. Oh itu grinder manualnya. Itu yang diputar gitu. Oh, berarti yang ini mesin otomatisnya, Betul, itu yang yang ini manual. untuk manual. Betul. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk dari penggunaan keduanya ini, pasti ada mungkin kayak lebih aman mana dalam penggunanya, atau mungkin ada kayak bisa terjadinya kesalahan teknis kayak gitu loh. Apakah lebih memungkinkan penggunaan yang mesin atau yang manual? Kalau bicara tentang kuantitas mungkin di mesin ya. Dan mungkin juga kalau kualitas kopi yang dihasilkan aku lebih milih di manual. Tapi untuk keselamatan kerja dari 2 mesin ini aku lebih milih yang manual, karena yang otomatis itu biasanya dia ya mungkin ada kerusakan mesin yang mengakibatkan ntar ada apa-apa gitu loh. Cuman itu kecenderungan yang kecil gitu loh. Jadi kayak nggak terjadi atau nggak terjadinya tuh kecil gitu loh. Itu sih kalau aku. Kalau untuk kapasitas dari penggilingan kopinya dari kedua alat ini tuh gimana ya? Kapasitas maksudnya? Kapasitas batas gilingnya per hari mungkin kalau alat manual kan tergantung ininya ya, karya mungkin sumber daya Tenaga. manusianya ya kan, Betul. tenaga manusianya. Iya. Kalau untuk mesin mungkin ada batasan waktu, hari ini tuh bisanya penggilingannya dipakai segini untuk mengurangi ini juga kan, kerusakan kan, atau ada yang lain? Kalau kita sih sebenarnya untuk yang mesin ini ya, kita nggak pernah ngitung seberapa banyaknya yang bisa keluar. Cuman kalau di sini kan ada hoopernya. Hooper tuh di atasnya tuh yang buat nyimpen si biji kopi. Itu satu hooper biasanya bisa muat ya 800 graman gitulah. Nah itu biasanya kita bisa habis setengah hooper gitu ya, mungkin 400 graman 500 graman. Mungkin sehari bisa ngegiling segitu. Cuman nggak tahu ya untuk ini kapasitas maksimum berapa, kita belum pernah yang kayak semaksimum itu memakainya gitu loh. Nah kalau misalnya dibandingkan nih antara alat yang manual sama yang mesin, itu kira-kira berapa persen efisien waktu yang bisa menghemat waktu dari penggilingan kopi itu? Maksudnya tuh kayak bisa membandingkan nih kalau lebih cepat berapa persen si mesin ini dibandingkan si alat manual ini? Kalau dalam persen mungkin ya lebih cepat di mesin otomatis itu ya 95% lah. Wow. Karena memang apa yang ngebuat waktu itu lebih cepat, efisien lah. Kita membuat satu kopi yang mungkin bisa kita buat kopi susuan lah mungkin lah ya. Kopi susuan itu bisa kita buat di 2 menit, 1 menit lah. Lebih cepat kalau buat ekstraksi kopi gitu loh. Kalau misalnya untuk kualitas gilingan tadi itu berarti tadi dijelaskan lebih bagus yang manual ya? Iya. Atau itu mungkin ada perbedaannya kenapa di yang mesin ini bisa kualitasnya jadi gak sebagus di manual gitu? Kenapa ya? Kalau yang untuk itu mungkin lebih ke karena ini mesin ya, dan ini sudah otomatis gitu loh. Dan mungkin daleman si mesin ini lebih bagus dan lebih besar juga. Dia tuh kayak nampung si biji kopi yang akan digiling ini.
jadi sih kalau menurut aku. Jadi memang kualitas pisau yang ada dalam grinder mesin ini itu tuh lebih bagus gitu. Berarti kalau misalnya dibandingin nih halus atau kasarnya tuh lebih bagus penggilingan yang manual atau yang mesin? Kalau untuk kualitas halus atau kasarnya ini sebenarnya untuk dua mesin ini bisa di-adjust. Dia bisa di-adjust mau ukuran seberapa nih hasil biji kopi yang dihasilkan nanti gitu loh. Cuman kalau mungkin untuk seberapa cepatnya itu gimana tadi? Kan kualitasnya nih dari yang mesin otomatis tadi sama yang manual itu kira-kira lebih halus yang mana tuh? Kualitasnya lebih bagus yang mana? Oke. Oh iya, sorry ya. sorry. Nah, kalau untuk yang mesin ataupun si manual ini sebenarnya tuh bisa di-adjust untuk si hasil grindingan kopinya ini. Kalau mungkin untuk hasil optimal atau enggaknya itu tuh lebih optimal yang manual. Optimal yang Iya, malah lebih optimal yang manual gitu kalau menurut aku ya. Cuman kalau untuk cepatnya ini sih mesin kopinya ini. Kalau untuk pembersihan alatnya sendiri tuh mungkin lebih mudah atau lebih susah yang mana? Kalau untuk pembersihan alat mungkin aku ke mesin ya, karena bisa dibuka-buka gitu. Bisa dibuka spare partnya, bisa dibuka di bagian pisaunya gitu. Kalau si manual ini susah dibuka gitu. Mungkin bisa kita bersihin cuman yang kayak di hoopernya dan juga di penampukan hasil grinder kopinya itu tadi, hasil kopi gilingannya. Berarti kalau misalnya yang manual itu setelah giling kopinya harus langsung dibersihin? Iya, betul. Kalau yang mesin juga sama? Enggak. Jadi kalau yang mesin biasanya kita kan pakainya satu beans, satu jenis beans. Oke, kalau kita pakai dua jenis beans gitu baru kayak yang oke lah kita bersihin secara berkala gitu. Cuman kalau memang cuma pakai satu beans ya udah biasanya dalam jangka waktu seminggu 2 minggu lah kita bersihin gitu. Iya betul. Karena si kopi ini nggak bakal kecampur sama jenis kopi lain gitu loh. Itu bisa pemakaiannya berapa lama kalau misalnya sampai dia timbul rusak kemungkinan? Mungkin Perlu diganti gitu loh. perlu diservis gitu ya. Mungkin dalam jangka waktu setahun sekali sih. Setahun sekali harus diservis ya? Iya. Pasti harus ada perawatan menyeluruh ya. Berarti kalau yang mesin ini perawatannya lebih sedikit kan? Kalau dibanding manual yang tiap sekali pakai langsung dicuci langsung. Ya betul. Nggak dicuci sih, lebih tepatnya tuh nggak boleh dicuci. Oh, nggak boleh. Walaupun manual. Kenapa? Karena memang si gilingan kopi ini kan kayak kalau kita cuci itu harus pakai sabun mungkin. Itu nggak boleh ada bau sabun sama sekali. Karena mempengaruhi kualitas kopi yang dihasilkan nanti. Itu. Berarti kalau nyucinya nggak pakai sabun dong? Nggak boleh kena air juga sih menurut aku. Karena jadi ada bersihnya pakai apa? cukup kita Kayak kasih apa yo? busa ya, sikat gitu ya? Ada betul, sikatnya ya? kayak ada sikatnya gitu. Karena kalau misal kena air juga di dalam si grinder kopi ini ada kayak grease buat kayak pelumasnya gitu. Nanti kalau hilang itu bisa kayak selip. Berarti penyimpanannya juga nggak boleh sembarang gitu ya? Takutnya ada jamur segala macam gitu ya? Harus di tempat yang sejuk, kena udara lah. Nah, berarti yang paling tadi diservis setahun sekali ya? Betul. Nah, itu kalau misalnya biasanya yang paling mudah terjadi kerusakan itu di bagian mana? Mungkin Kalau bisa jadi ada kendala di dalam pemakaiannya? mungkin bisa di tombol. Oh, tombol. Di tombol on off-nya, terus mungkin bisa juga di pisaunya yang udah nggak tajam, itu harus kita ganti pisau lagi yang baru gitu. Biasanya cuma di situ sih. Sama mungkin kita bukain untuk ngebersihin dalamannya gitu loh. Ada sisa-sisa bubuk kopi yang udah ke giling tapi masih stuck situ. Itu berarti setelah selesai semua pekerjaan baru dibersihin apa ada jam-jam tertentu kayak mungkin sekali sehari dibersihin sebelum pemakaian Mungkin. atau setelah pemakaian kayak gitu? Mungkin sebelum pemakaian dan juga setelah pemakaian. Kalau untuk tiap harinya. Setiap harinya. Ya, Itu berarti hitungannya sehari 2 kali atau
setiap pemakaian? Setiap makaian aja sih. Ribet juga ya. Ya gimana ya? Berarti kalau misalnya satu hari ini tuh udah dapat berapa? Maksudnya biasanya sehari tuh bisa dapat berapa gilingan kopi? Ngelakuin berapa gilingan? Kira-kira aja nih ya, aku nggak pernah ngitung soalnya. Iya. Mungkin kalau kira-kira ada sih 10, 15 gilingan. 15 giling. Ya malah bisa 20 juga. Kalau rame ya bisa sampai 30 gitu. Oke. Udah sih kayaknya itu aja sih. Jadi kami mau lanjut di pengvideoan alatnya yang manual sama yang otomatis tadi. Gitu. Sekian, terima kasih ya terus ke atas. Bro, buat ini nanti. Di sini kita bersihin sah berkala tuh pakai beras ini. Biasanya cuman kita bisa bersihin di sini, jadi nggak boleh kena si air ataupun sabun. Soalnya kalau kena air nanti si seal di dalam ini buat si muternya ini itu bisa hilang terus bisa selek kayak macet gitu. Nah kalau misalnya kena sabun juga nanti bisa berpengaruh ke rasa kopi. Pesanan manual gini, manual brew. Ada orang yang request gitu ya? Di sini buat ngaturnya. Ini buat ngatur butirannya itu. Ukuran bener ukuran gilingan kopi yang dihasilin nanti. Nanti caranya adalah gini. Ini permisi ya. Iya. Kita pasang dulu di sini. Ini kita tahan pakai tangan, kita putar di sini. Oh, jadi harus ditahan gitu ya? Ya, kalau nggak ditahan, dia bakal ikut. Oh. Berarti harus ada pengetahuan juga ya, kayak itu kan udah ada tulisannya tuh. Betul. Ya kan kayak Nah, kalau yang ini udah ada, instruksinya. harus ada pengetahuan juga. Kalau ini kan kalau salah setel, Udah beda lagi. iya bener. Ini juga. Kalian mau nyoba? Mau, boleh. Ini nih. Berat gak? Iya. Berat ya? Masih nggak bisa. Coba. Kayak enteng banget. Coba. Enak loh, padahal enteng-enteng aja. Iya, olahraga. Dia udah dapat gilingan yang halus tuh dalamnya tuh. Coba. Berat kan? Ini bisa diputer. Misalnya nih bisa diputer nih. Ini buat ngatur organisasinya. Iya, di sini ada tulisannya espresso. Untuk espresso tuh halusnya segini. Kalau biasanya untuk si manual brew biasanya disampai di sini. Jadi ada namanya coarse, gilingan coarse sama medium. Kopi yang kita gunakan soalnya di sini ada yang namanya rasio. Biasanya kita kalau untuk espresso itu pakai rasio 1:2. Jadi misalkan kita pakai kopi ini 15 gram, nanti kopi yang diekstraksi di sini itu 30 mili. Nah, ini kalau misalkan aku mau pakai yang tombol nih, tinggal kita pencet aja. Nah, kalau misalnya mau pakai yang otomatis, di sini juga ada tombolnya untuk otomatis. Dia bakal keluar sendiri tanpa kita pencet di tombol. Sebenarnya ada yang lebih canggih lagi ya untuk mesin kopi. Mungkin ada yang udah ada LCD-nya, dia udah menyesuaikan kayak kita bisa atur berapa detik si kopi ini tuh keluar, terus berapa gram yang dihasilkan itu bisa, karena kalau ini masih kayak semi otomatis gitu loh. Berarti dalamnya tuh udah ada penggilingnya gitu ya, Mas? Ya, udah ada si apa namanya? Pisaunya. Gitu. Nah, pisaunya ini juga sangat mempengaruhi apa? Teksturnya Bukan kayak apa sih, lebih apa yo? Bahasanya angel banget ya sih. Wong Jawa sorry ya. Lebih apa yo? Aku mau ngomong apa banget toh? Jangan angel banget. itu gilingan kopinya sih. Ada terasa kedua. Lebih optimal. Jadi kayak dia tuh nggak berubah-berubah. Oh. Ini bisa lebih penuh lagi sebenarnya. Ini nggak bagus, bagus, ini nggak bagus. Misi ya.
namanya espresso ekstraksi 1/2.